toxic relationship berarti dia meracuni atau menyakiti salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak gitu. Nah, beberapa gejalanya kadang-kadang itu bisa disadari oleh korban ataupun pelaku toxic relationship tersebut, atau bahkan kadang juga tidak disadari. Akar masalahnya itu adalah di simbolik ini. Kekerasan simbolik itu tuh menjadi awal bagi berkembangnya kekerasan-kekerasan yang lain gitu. Jadi kekerasan simbolik itu kalau tadi yang Mbak Brenda bilang itu kan cenderung tidak disadari oleh korban, bahkan pelakunya pun tidak menyadari terkadang. Halo Sobat Mosi, kembali lagi ke Mosi Podcast YouTube channel. Kali ini kita akan ngebahas masalah toxic relationship. Sebelumnya, tapi kenalin dulu, nama aku Ido. Dan sini ada Brenda, dan sini ada Rahma. Oke, say hi dulu. Halo. Halo. Oke, di siang menuju sore hari ini kita akan bahas toxic relationship yang mungkin isunya itu udah banyak dibahas di kalangan remaja, mungkin dewasa gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun mungkin isunya masih sangat relevan lah untuk dibahas. Di sini mungkin kita langsung aja mungkin bertanya apa itu sih toxic relationship gitu. Dari siapa, Mbak Brenda dulu ya? Atau Rahma ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Ido. Mungkin seperti yang Mas Ido tadi bilang ya, toxic relationship itu dekat dengan kita gitu. Bahkan barangkali kita sendiri pernah mengalaminya gitu. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai apa itu toxic relationship, barangkali perlu kita tahu dulu. Toxic itu kan kalau dalam bahasa Inggris artinya racun, tetapi yang dimaksud di sini adalah toxic yang merujuk pada individu atau seseorang yang memiliki sifat beracun, yang mana memang dia selalu merasa orang lain itu lebih bahagia daripada dirinya gitu. Yang memang selalu memiliki pandangan negatif terhadap orang lain gitu. Biasanya mereka ini selalu merasa terpuruk hidupnya, tetapi menganggap bahwa orang lain itu selalu mendapatkan apapun yang mereka mau, kayak gitu. Nah, mungkin kalau di sini hubungan toxic relationship itu kan sering diasosiasikan dengan hubungan berpasangan ya, relation terhadap pasangan, hubungan asmara gitu. Nah, tetapi toxic relationship ini nyatanya tidak hanya terjadi dalam hubungan asmara aja gitu, bisa dalam pertemanan, keluarga, pekerjaan maupun hal yang lainnya gitu. Nah, dari situ barangkali nanti Mbak Brenda akan menjelaskan detailnya seperti apa. Oke, mungkin kalau misalnya singkatnya kalau toxic relationship itu dari toxic relationship. Toxic itu berarti hubungan beracun berarti ya. Berarti kalau misalnya mungkin bisa dijelasin nggak sih bentuk-bentuknya atau sebab akibatnya menurut Mbak Brenda itu gimana kok bisa disebut sebagai hubungan yang beracun gitu kan? Pasti teman-teman sahabat Mosi juga pasti pengen tahu kan gimana? Seperti yang udah dijelasin sama Rahma tadi, bahwa sebenarnya toxic relationship berarti dia meracuni atau menyakiti salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak gitu. Nah, beberapa gejalanya kadang-kadang itu bisa disadari oleh korban ataupun pelaku toxic relationship tersebut, atau bahkan kadang juga tidak disadari gitu. Nah, biasanya bentuk toksik tersebut mewujud dalam kekerasan dalam sebuah hubungan. Nah, kekerasan di sini kan kita identiknya biasanya mikirnya mungkin kekerasan fisik ya, tapi sebenarnya kekerasan itu ada banyak jenisnya, khususnya kekerasan dalam hubungan. Ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, ada kekerasan mental, dan juga ada kekerasan simbolik gitu. Nah, kalau kekerasan fisik sendiri seperti yang sudah kita ketahui ya, mungkin dia kayak memukul, menampar, ataupun bahkan sampai kekerasan seksual. Habis itu ada juga kekerasan verbal, itu seperti membentak ataupun menggunakan kata-kata kotor, makian. Sedangkan kekerasan simbolik itu seperti gestur, bahasa tubuh yang kadang tidak dipahami atau tidak disadari oleh orang ketika dia menjadi korban gitu. Biasanya kalau orang sedang mengalami toxic relationship itu, korbannya apakah dia sering menyadari nggak sih? Kalau menurut Rahma gimana? Oke. Di toxic relationship ini kalau aku lihat kan tadi ya, itu berawal dari
kekerasan yang mana tadi Mbak Brenda bilang ada macam-macam, ada simbolik, verbal, fisik dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya akar masalahnya itu adalah di simbolik ini. Kekerasan simbolik itu tuh menjadi awal bagi berkembangnya kekerasan-kekerasan yang lain gitu. Jadi kekerasan simbolik itu kalau tadi yang Mbak Brenda bilang itu kan cenderung tidak disadari oleh korban, bahkan pelakunya pun tidak menyadari terkadang. Di situ misalnya kayak seperti ini, karena kekerasan simbolik itu memang bekerjanya dalam ilmu pengetahuan, maksudnya di pengetahuan kita cenderung tidak menyadari. Seperti halnya misalnya dalam berpasangan, konstruk masyarakat itu tentang perempuan harus lemah lembut, perempuan itu yang taat pada pasangannya, laki-laki gitu ya. Nah di situ tuh si perempuan ini akan merasa bahwa masyarakat aja mengamini itu gitu, berarti ya itu adalah hal yang wajar gitu loh. Jadi secara tidak langsung si perempuan akan terbentuk karakternya seperti yang disosialisasikan itu gitu. Berarti bisa dirangkum tadi ya sahabat musik, kalau ada beberapa bentuk bahwasanya toxic relationship itu ada yang fisik, ada yang verbal, mungkin ada yang simbolik. Tapi di sini aku tertarik dengan apakah di toxic relationship itu selalu korban itu perempuan? Apakah ada laki-laki nggak sih? Kalau dari Mbak Brenda gimana? Kalau ini ya, kadang-kadang mungkin kalau kita melihat yang di frame di media itu khususnya tindakan kekerasan yang secara fisik kayak KDRT, pasti yang diperlihatkan bahwa perempuannya menjadi korban gitu. Tapi seperti yang dibilang sama Rahma tadi, bahwa beberapa bentuk kekerasan itu justru ada yang tidak disadari, dan justru laki-laki ketika menjadi korban dari sebuah kekerasan dalam hubungan itu dia tidak menyadarinya gitu. Jadi ketika kita bilang toxic relationship, tidak melulu korbannya itu perempuan, bisa saja korbannya adalah laki-laki gitu. Nah dan karena tadi ada beberapa kekerasan yang tidak disadari. Nah, laki-laki mungkin merasa bahwa tuntutannya dia untuk menjadi yang paling tegar, yang bertanggung jawab dalam hubungan, yang tidak boleh menunjukkan emosi, gitu kan. Nah, itu juga merupakan bentuk kekerasan simbolik ketika dia dipaksa untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya, dan juga menahan kesadarannya sebagai seorang manusia, kayak gitu. Berarti sering sekali kalau orang yang di dalam relationship, toxic relationship itu kebanyakan tidak menyadari seperti itu. Nah, mungkin ada nggak sih kayak dampak sampai yang bunuh diri itu, sampai yang mungkin aku pernah dengar kalau orang yang mengalami toxic relationship itu korbannya itu sering kayak self harm mungkin ya. Ada yang sampai, mungkin temanku juga ada sih yang sampai bipolar. Nah, itu ada yang kayak bordernya itu bertambah berlapis-lapis gitu. Itu gimana sih menurut Mbak Rahma mungkin? Oke. Mungkin ini ya. Untuk langsung berhubungan ke bunuh diri itu kayaknya nggak bisa langsung ketika individu mengalami kekerasan langsung dia memilih untuk bunuh diri misal. Itu ada rangkaiannya gitu, kayak misalnya awalnya ya tadi kekerasan simbolik dulu, barangkali dia mengalami mewajarkan sesuatu yang memang sebetulnya itu tidak wajar, tetapi kemudian misalnya contoh kalau tadi sempat saya ceritakan tentang perempuan yang akhirnya mengamini karakter tertentu yang disosialisasikan di masyarakat, dia nanti di kemudian hari bisa saja misalnya ketika si perempuan ini tidak taat, kemudian si pihak laki-laki kemudian memukul atau mungkin melakukan kekerasan fisik lain yang mengakibatkan cedera barangkali, si perempuan ini kan akhirnya jadi istilahnya, kalau salah satu dampak dari toxic relationship itu kan katanya bisa sampai ke depresi gitu ya. Depresi. Ya. Individu kalau mengalami istilahnya kekerasan sudah pasti mentalnya bisa jadi terganggu gitu. Nah, tapi itu ya belum tentu langsung menghubungkannya ke bunuh diri gitu. Tapi barangkali itu adalah rangkaian proses panjang ketika individu terus mengalami kekerasan, bisa jadi karena kesehatan mentalnya terganggu gitu. Bener juga sih, dan mungkin itu salah satu bentuk pertahanan terakhirnya salah satu pihak, khususnya yang menjadi korban dalam toxic relationship gitu. Seperti yang tadi Rahma bilang, ketika mereka menjadi korban di awal itu mungkin mereka tidak sadar, tapi ketika mereka sudah sadar dan sudah terlanjur lama dalam hubungan tersebut lalu tidak bisa lepas,
cara terakhir mungkin yang mereka pilih itu adalah bunuh diri gitu. Nah tapi bentuk bunuh diri sendiri itu kan mungkin mereka memang mengakhiri hidup, tapi kita juga perlu sadari bahwa ada nih bentuk bunuh diri lain. Nah, bunuh diri lain itu maksudnya kayak gimana? Kayak ketika dia memang sudah mati sebagai subjek gitu. Nah, mati sebagai subjek itu maksudnya kayak gimana? Dia sudah terlalu dalam termanipulasi oleh kekerasan simbolik tadi, dan akhirnya dia tidak menjadi dirinya, dia tidak memiliki kesadaran akan dirinya, dan hanya menghidupi ekspektasi ataupun nilai yang disosialisasikan pada dirinya tadi. Misalnya seperti yang Rahma bilang, kalau perempuannya itu harus harus menjadi ibu rumah tangga, harus di urusan domestik saja gitu. Sedangkan dia itu memang di awal cita-citanya menjadi wanita karir gitu. Tapi ketika suaminya atau keluarganya mensosialisasikan, saya yakin kamu akan menjadi ibu yang baik, saya percaya bahwa kodrat perempuan adalah seperti ini gitu. Dia mengamini itu, oh iya memang mungkin saya harusnya seperti itu, dan akhirnya kesadaran dia sebagai subjek dan keinginan dia yang sejati untuk menjadi wanita karir itu sudah terkubur, dan menurut saya itu sudah mati di dalam seperti itu. Oh ya Mbak, aku bisa nggak jelasin lebih lanjut bagaimana bunuh diri yang secara tidak fisik gitu. Mungkin itu teman-teman sahabat Mosi kan pengen tahu sebenarnya gimana sih maksud dari bunuh diri yang nggak fisik gitu. Oke. Mungkin bunuh diri itu kita biasanya langsung koneknya adalah bunuh diri secara fisik gitu ya, yang memang kondisi jasad dan nyawa tidak bersatu gitu. Tapi di sini istilah yang kami angkat mungkin tentang bunuh diri non fisik itu tuh semacam pembunuhan karakter barangkali ya, istilah yang memudahkan, kayak ketika individu sudah mengamini keinginan orang lain dan menghilangkan keinginan diri sendiri. Di situ saya kira bisa didefinisikan sebagai bunuh diri non fisik seperti itu. Kalau dari Brenda gimana? Iya sih, menyambung punya Rahma tadi, bahwa ketika dia sudah menjadi bukan dirinya atau menjadi, kita kalau di bahasa filsafat itu lian gitu ya, bahasa tingginya gitu, lian gitu. Jadi dia sudah tidak memiliki kesadaran sendiri gitu. Dia hanya menghidupi kesadaran dari orang lain. Nah, ketika hal tersebut terjadi, ya udah dia mati di dalam. Dia sebagai subjek itu sudah tidak menjadi subjek yang mandiri, tapi menjadi lian atau the others kayak gitu. Nah, itulah yang mungkin kita bisa sebut ya, bahwa dia kayaknya udah nggak hidup lagi deh gitu. Karena apa sih maknanya ketika kita hidup tuh, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa tujuan atau apa keinginan kita yang sebenarnya kayak gitu. Dan mostly hal tersebut mungkin bisa dialami oleh beberapa korban dalam hubungan toxic relationship yang terjebak dalam tadi kekerasan simbolik itu ya Rahma ya, dan tidak menyadari hal tersebut gitu. Kalau di toxic relationship itu ada nggak sih korbannya itu mungkin melakukan perlawanan ketika dia merasa dirinya itu sedang dimanipulasi atau dikontrol oleh pasangannya gitu? Mungkin bentuk perlawanan itu seperti apa sih? Gimana ya? Mungkin kalau bentuk perlawanannya itu ketika dia sudah sadar gitu. Kan tadi toxic relationship yang ada yang dia tidak sadar gitu. Yang dia tidak sadar, dia nggak mungkin bisa melakukan perlawanan. Tapi ketika dia sudah sadar, mungkin tadi dia berusaha lepas sekuat mungkin dari hubungan tersebut. Atau bahkan dari yang paling ekstrim, ya bunuh diri tadi gitu. Karena kalau dari maaf banget nih buat filsafat eksistensialisme lagi, bahwa bunuh diri itu adalah puncak dari kebebasan dia atau kesadaran dia, karena akhirnya dia bisa memilih sesuatu yang dia inginkan, yang dia pilih berdasarkan kesadarannya dia, dan tidak di bawah kungkungan dari si pelaku manipulasi tadi kayak gitu. Mungkin perlawanan lain ya tadi itu sih, kayak kalau dia memang memiliki kekuatan, seperti dia lepas dari hubungan tersebut, dia melaporkan pelakunya jika memang kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik seperti itu. Ketika dia sadar, apakah seseorang itu bisa saja mungkin dibantu oleh orang lain? Karena yang aku tahu nih beredar dari info mungkin teman-temanku,
kalau orang yang sudah bucin itu pasti susah untuk dinasehatin mungkin ya. Padahal teman-teman itu udah bilang kalau ya itu dia manipulasi, mungkin manipulator. Tapi banyak yang korban ini tuh merasa sulit untuk dinasehati. Mungkin apakah menurut Mbak Rahma itu gimana? Barangkali yang terpikirkan olehku adalah untuk terlepas dari toxic relationship yang ibaratnya sudah terlanjur gitu terjadi ya. Itu adalah dengan meningkatkan nilai diri kita atau meningkatkan self esteem ya kalau orang bilang gitu. Dengan kita mengetahui nilai atau value dari diri kita, kita mampu menentukan apa yang kita mau, kita bisa membatasi istilahnya campur tangan orang lain dalam pilihan kita. Saya kira itu bisa membebaskan kita dari toxic relationship karena ketika individu sudah selesai dengan dirinya sendiri, saya kira tidak akan terjadi masalah yang ada seperti di toxic relationship gitu. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, ada temanku dia kebetulan bipolar dan dia perempuan, jadi dia punya pacar yang manipulator. Of course dia selalu seolah-olah yang mengatakan dia adalah korban, padahal dia adalah subjek pelaku yang melakukan kesalahan itu. Tapi setiap temanku ini mau bilang kalau ya ini tuh kesalahan kamu gitu. Aku seperti ini gara-gara kamu. Justru si laki-lakinya bilang yang aku perbuat ini selama ini adalah untuk kamu sendiri loh gitu. Justru itu yang bikin temanku yang bipo ini tambah terpuruk lagi, dia sampai minum obat gitu, sampai self harm. Mungkin dari Mbak Brenda tuh gimana sih? Iya, karena ini ya tindakan manipulasi, gaslighting dan lain sebagainya itu adalah tindakan yang erat dengan toxic relationship gitu kan. Terutama yang tadi kekerasan simbolik, karena namanya manipulasi berarti dia tidak menyadari hal tersebut dan juga korbannya akan susah lepas. Di satu sisi dia akan merasa sepertinya tindakan yang dilakukan oleh pasanganku ini adalah tindakan yang salah, tapi dengan kata-kata yang ditanamkan tadi, kayak aku melakukan ini untuk kamu loh, aku kayak gini tuh karena sayang sama kamu gitu. Jadi dia di satu sisi merasa, oh ya aku diperlakukan seperti ini karena aku disayangi ternyata gitu. Nah, hal-hal kerancuan tentang pemahaman dia terhadap apa sih yang dilakukan oleh pasangannya ini yang justru nantinya dapat memperburuk kondisi mentalnya dia dan juga semakin memperdalam nih ketersesatan dari kesadaran diri dia ataupun pemikiran dia tentang apa sih yang terjadi dalam hubungan ini kayak gitu. Oke, mungkin itu ya sahabat Mosi. Mungkin sahabat Mosi bisa merefleksikan ke diri sendiri. Ternyata, pasanganku ternyata manipulator gitu kan. Dari beberapa karakteristik yang dijelaskan oleh Mbak Brenda dan Mbak Rahma, mungkin bisa direfleksikan sahabat pasanganku itu ternyata dia adalah manipulator, dia yang membuat diriku seperti ini. Mungkin ya bisa menyadari kalau yang aku jalani sekarang adalah toxic relationship gitu. Mungkin aku akan bertanya lagi, bagaimana sih sebenarnya toxic relationship ini tuh dengan umur pelakunya gitu atau korban? Biasanya itu dialami oleh mereka yang masih remaja, dewasa, atau mungkin yang sudah tua, yang sudah punya anak cucu. Apakah sangat berpotensi mengalami toxic relationship? Mungkin dari siapa dulu, Mbak Rahma ya? Oke. Barangkali memang mungkin kematangan emosional itu kan tidak melihat pada usia biasanya, tapi memang mungkin kita cenderung melihat kalau remaja itu kan labil ya, masa-masanya masih mencari jati diri dan masih mencari mana yang baik untuk dia terapkan gitu, masih mencari nilai-nilai yang tepat untuk dirinya. Tetapi saya kira itu tidak benar-benar berkaitan dengan usia gitu. Banyak kok orang tua, barangkali ya, orang tua bahkan yang notabene adalah orang dewasa, memiliki anak, tapi tetap belum dapat melakukan menjadi seorang orang tua yang belum dapat menjadi orang tua yang baik gitu. Tidak jarang kan kita mendengar orang tua yang melarang anaknya untuk kuliah barangkali, tetapi menginginkan anaknya itu bekerja barangkali gitu loh. Terkadang orang tua menilai bahwa mereka tahu mana yang terbaik untuk anaknya, tetapi mereka itu padahal sudah toxic. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin. Mungkin kalau Brenda gimana? Iya, benar juga sih, kayak umur itu tidak menjadi acuan. Mungkin semakin tua dia bisa semakin
sehat hubungannya gitu ya. Enggak juga gitu, karena kematangan emosional itu tidak berkorelasi secara langsung dengan usia kayak gitu. Ada mungkin yang dia masih muda, sudah sadar, sudah aware tentang bagaimana sebenarnya menjalin hubungan yang baik. Ada yang dia sudah tua tapi masih menganut mungkin ya kayak apa, ideologi-ideologi atau pemahaman-pemahaman yang masih konservatif, dan itu cenderung mengarah pada toxic relationship kayak gitu. Berarti yang namanya umur itu nggak ada menjadi patokan ya, seseorang itu akan melakukan atau tidak sebuah toxic relationship gitu. Kalau misalnya hubungan dengan pertemanan, ada nggak sih hubungan misalnya kadang-kadang pertemanannya ini circle-nya yang membuat seseorang itu menjadi toksik, pelaku toksik, ada nggak hubungannya gitu, sehingga dia membawa itu ke pasangannya itu, ke hubungan asmaranya, ada nggak sih hubungannya? Dari Brenda dulu mungkin. Kalau hubungan toksik dalam pertemanan itu pasti ada ya. Kita juga sering dengarnya tuh namanya toxic friendship gitu. Kayak misalnya sekarang Ido main sama aku, terus aku nggak kasih Ido main sama Rahma gitu. Karena aku mungkin ada masalah tertentu sama Rahma, jadi aku nggak kasih Ido main sama Rahma gitu. Atau kayak aku mengatur circleku supaya kita berpakaian necis gitu, karena kalau kamu nggak berpakaian necis, kamu nggak bisa nih masuk circleku. Itu juga termasuk toxic friendship sih menurutku. Iya. Mungkin kalau misalnya dari Mbak Rahma, dari penjelasannya Brenda ya, bahwasanya itu toxic friendship itu berbeda dengan toxic relationship. Nah, ini ada nggak hubungannya dengan toxic relationship itu? Ada hubungan kausalitasnya. Ketika dia berteman dengan orang yang toxic, itu akan terbawa ke hubungan asmaranya, sehingga dia menjadi pelaku gitu. Ada nggak? Oke. Mungkin ini cerita yang aku tahu ya. Aku sempat melihat temanku gitu. Sebetulnya tidak terbatas di apakah toxic friendship ini berpengaruh pada toxic relationship dengan pasangan gitu. Kalau kita melihat lebih jauh, barangkali sebetulnya dia sudah mengalami toxic istilahnya relationship dalam keluarganya gitu. Ketika dalam keluarga misalnya individu tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya, tidak merasakan ibaratnya kekeluargaan dengan para kakak-kakaknya misalnya. Nah, itu nanti akan berdampak ke teman-teman sekitarnya. Misalnya si anak individu ini akan merasa orang lain, aku akan mencari kasih sayang lain dari teman-temanku gitu. Itu misalnya mulai dari yang bergantung ke teman-temannya, kemudian merasa teman-temannya harus selalu ada gitu ketika dia butuh gitu, karena dia kan pertama tidak mendapatkan itu di keluarga. Nah, ketika di pertemanan itu akan menjadi toxic friendship tadi gitu kan, ketika dia bergantung secara berlebihan ke teman-temannya gitu. Nah, kemudian itu dapat berdampak ke toxic relationship dengan pasangan gitu dalam hubungan asmaranya. Ketika misalnya di pertemanan itu juga tidak mendapatkannya, misal kan ibaratnya mungkin pasangan itu kan bisa jadi partner yang kemana-mana bareng gitu ya, yang selalu harapannya selalu ada untuk dirinya gitu. Nah, itu akan memperparahnya gitu loh, ketika istilahnya individu ini akan menuntut lebih gitu kepada pasangannya karena merasa pasangannya sayang sama aku gitu misal. Jadi dia akan menuntut hal-hal lain yang memang tidak diberikan oleh keluarga dan teman-temannya gitu. Itu juga refleksi ke aku, soalnya teman yang aku ceritain tadi yang bipolar, kebetulan dia juga kehilangan sosok ayah gitu. Sosok ayah dari kecil udah meninggal, jadi dia mencari sosok ayah itu pertama dari teman-temannya. Ketika dia merasa tidak mendapatkan sosok ayah itu, sehingga dia mencari lagi ke pasangannya gitu. Nah, kebetulan pasangannya ini adalah manipulator. Jadi dia juga punya bipolar, sehingga dia makin self harm itu makin sering dilakukan gitu. Mungkin itu ya Sobat Mosi, bahwa saya memang ada hubungannya, tapi mungkin implisit ya, saya tidak langsung gitu. Mungkin teman-teman Sobat Mosi juga pengen tahu nih gejala-gejala toxic relationship itu seperti apa sih gejala-gejalanya gitu. Mungkin dari Rahmat baik. Sedikit yang bisa kita lihat barangkali ya, toxic relationship dalam hubungan asmara itu salah satunya individu tidak dapat menjadi dirinya sendiri. Sebenarnya ini sudah disinggung sama Mbak Brenda tadi. Ketika individu tidak dapat menjadi dirinya sendiri, misalnya dia memiliki keinginan apa gitu, tetapi dia khawatir pasangannya mengkritiknya, misal jangan kayak gitulah, jangan pakai kayak gitu misalnya. Dia akhirnya berusaha untuk
cari yang aman-aman aja atau melakukan yang memang disukai oleh pasangannya. Betul. Ya. Terus contoh lain yaitu tadi seperti apa pasangan mengatur gitu, mengontrol individu mengontrol pasangannya gitu. Ketika misalnya individu dilarang untuk bertemu dengan siapa gitu, pokoknya pasangannya ini mengatur siapa dan yang tidak boleh ditemuinya misal kayak gitu, itu bisa jadi gejala ini juga gitu. Pokoknya ketika individu merasa tidak nyaman sebetulnya gitu, tetapi dia harus melakukan hal yang memang tidak diinginkannya. Saya kira itu bisa jadi gejala. Berarti dia dikontrol ya? Iya. Oke. Kalau dari Brenda mungkin? Iya, kalau dalam sebuah hubungan tuh kan yang penting itu komunikasi kan. Nah, ketika komunikasinya itu tidak seimbang gitu, dalam artian ada satu orang yang lebih mendominasi gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ciri atau gejala hubungan tersebut mengarah pada sesuatu yang toksik. Ditambah ketika sebuah hubungan itu mereka ada yang memiliki kuasa lebih tinggi gitu, ada yang memiliki kuasa lebih tinggi dan merasa mereka itu berhak mengatur pasangannya yang tidak memiliki kuasa seperti itu. Terus ketika dia itu udah satu sama lain itu tidak merasa bahwa oh pasanganku itu adalah manusia yang memiliki kesadaran gitu. Nah itu sih mungkin gejala awalnya gitu. Selanjutnya mungkin bisa dilihat ya dari berbagai tindakan yang mereka lakukan. Kalau dari temanku itu dia sampai dikontrol dalam artian kayak makannya apa, jenis makannya apa, padahal mungkin temanku ini dia punya kuasa terhadap dirinya sendiri, dia pengen makan apa ya terserah dia ya. Nah jadi yang paling menarik di sini batas-batasannya nih, mungkin kapan seseorang itu dikatakan seharusnya seperti apa sih supaya kita itu tidak dikatakan sebagai pelaku. Karena kan kalau misalnya kita mau terlibat dalam sebuah hubungan pasti ada rasa seperti ingin melindungi. Terkadang kalau orang ini bablas melindunginya, jatuhnya ke toksik kan, karena dia udah bablas, sudah tidak ada lagi yang namanya batasan gitu. Nah mungkin batasan-batasan ini yang perlu dipertanyakan sehingga seseorang itu tahu, oh ini batasan aku yang tidak boleh lakukan atau kontrol pasanganku, sehingga aku tidak dikatakan sebagai subjek manipulator atau yang melakukan toxic relationship itu. Mungkin dari Brenda dulu. Tadi gimana caranya gitu ya? Iya, batasan-batasannya gitu. Ya tadi sih menurutku kayak kita menyadari bahwa pasangan kita itu adalah individu yang memiliki kesadaran yang utuh gitu loh. Pun kalau misalnya kita ingin melakukan istilahnya melindungi atau memberikan saran-saran tertentu kayak kamu kayaknya udah terlalu banyak minum kopi nih minggu ini kayak gitu kan. Tapi kita ajak dia diskusi ketika dia merasa oh iya sepertinya memang konsumsiku terhadap kopi atau kafein sudah berlebihan dan dia merasa itu tidak baik untuk tubuhnya, itu aman-aman saja. Tapi ketika kayak kamu udah banyak minum kopi, jangan minum kopi, padahal sebenarnya dia merasa baik-baik aja atau merasa dia enggak tuh kayaknya aku baru minum kopi 2 kali kayak gitu kan. Nah itu mungkin bisa mulai jadi warning untuk teman-teman kayak gitu. Kalau dari Pak Rama gimana? Oke, mungkin batasannya seperti ini ya. Masing-masing diri kita kan memiliki nilai sendiri-sendiri gitu, nilai yang berbeda gitu. Ketika misalnya dua individu ini dipertemukan, pasti banyak hal yang berbeda juga gitu. Ketika memutuskan untuk berkomitmen menjadi partner misalnya, itu kan banyak hal yang perlu dikompromikan. Ya, ketika misal kita ingin sesuatu dan pasangan kita ingin sesuatu, seperti yang Mbak Brenda bilang tadi, komunikasi itu menjadi hal yang penting gitu. Nah, nanti dari situ ketika kita masing-masing sudah bisa memberikan istilahnya mengungkapkan apa yang kita mau, barulah kita saling berkompromi untuk mencari mana yang baik untuk kita berdua gitu. Jadi kepentingan kedua belah pihak itu istilahnya terakomodir gitu. Jadi bukan yang hanya aku maunya kamu kayak gini gitu, kayak gitu. Berarti dia mendominasi ya. Tapi aku penasaran juga kalau misalnya seseorang ini yang terlalu membebaskan ke pasangannya, misalnya kayak dia mau dugem nih misalnya, dia mau minuman keras gitu, mau misalnya mau drug. Jadi pasangannya itu yang kayak ya udah silahkan dikasih. Dia tahu tapi silahkan lakukan apa yang kamu mau, dikasih semuanya. Apakah itu juga disebut sebagai pasangan yang toksik? Kalau dari Brenda mungkin gimana? Ketika itu memang mengarah pada sesuatu yang melukai pasangan kita gitu, mungkin kita sebagai partner merasa punya kewajiban ya untuk melindungi, yaitu tadi kita mungkin bisa membangun kesadarannya, kayak bilangin
sepertinya konsumsi alkohol dan konsumsi obat-obatan ini tidak baik untuk tubuhmu gitu. Nanti ya kembalikan lagi ke dia, apakah dia menyadari hal tersebut atau dia justru ingin terus seperti itu. Nah, ketika terus seperti itu dan kita merasa itu memang literally sudah tidak baik untuk dirinya, mungkin kita bisa melakukan tindakan pencegahan lain kayak gitu. Mungkin secara singkat kalau di Barhama bagaimana? Oke. Mungkin asalkan sudah ada nilai yang disepakati itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika itu sudah melampaui batas kewajaran kita, misal itu baru bisa istilahnya diambil tindakan seperti itu kali ya, Mas. Mungkin banyak ya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari sesi ngobrol santai lah gitu ya terkait toxic relationship, dari bentuk, dari kita juga tadi tahu bahwasanya umur tidak menjadi patokan ya sobat Mosi. Sebelum kita mengakhiri sesi obrolan ringan kita terkait toxic relationship, mungkin dari Mbak Brenda atau Mbak Rama mau ngasih closing statement untuk sobat Mosi atau kasih saran gitu. Oke. Dia Rahma boleh. Rebutan. Closing statement-nya adalah kita harus tahu nilai diri kita. Jangan sampai orang lain mengontrol kebebasan diri kita gitu. Jangan sampai ada orang lain yang bisa mencampuri tindakan kita misalnya. Bahkan dari pikiran pun demikian gitu. Jadi mari kita bangun sama-sama self-esteem atau penghargaan akan diri ini. Mari sama-sama. Seperti itu. Oke, kalau dari Brenda gimana? Oke, nah ini agak ya, karena kemarin saya ditugaskan untuk sedikit teoritis meskipun saya lemah dikit di teori. Dulu itu waktu S1 saya pernah dapat materi nih tentang bagaimana sih modus mencintai gitu dari Eric Fromm gitu. Bahwa modus mencintai itu ada dua. Ada modus mencintai yang menjadi atau modus mencintai yang memiliki. Nah, dalam hubungan toxic relationship, modus mencintai yang diterapkan itu adalah modus memiliki, di mana kita menganggap pasangan kita itu adalah objek yang bisa kita miliki. Nah, ketika kita memiliki seseorang, kita tidak memandang dia sebagai makhluk yang bersadaran, tapi sebagai benda mati. Nah, di sanalah muncul tindakan-tindakan seperti obsesi, mengatur, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bisa menjadi pasangan kita, itu kita bisa tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang ini, apa yang dirasakan. Nah, ketika kita bisa menjadi pasangan kita, ketika dia merasa bahagia, kita akan ikut bahagia. Bahkan ketika bahagia itu tidak bersama kita harus turut bahagia. Ketika dia memilih untuk bersama orang lain, karena kita menerapkan modus menjadi tadi, dia bahagia, kita juga ikut bahagia, seperti itu. Asik, jadi gitu ya Sobat Mosi. Bagaimana saran atau seharusnya yang kita lakukan dalam berhubungan asmara dengan pasangan kita ya, dari Mbak Brenda dan Mbak Rahma. Mungkin untuk hari ini kita akhiri ya obrolan ringan kita terkait toxic relationship. Mungkin Sobat Mosi bisa subscribe, bisa like, comment and share, bisa komen apapun itu, mungkin bertanya gitu kan di kolom komentar terkait toxic relationship, dan jangan lupa terus pantengin di YouTube channel Mosi Podcast. Buat kedepannya kita akan banyak obrolin masa-masa yang lebih menarik lagi seputaran kepemudaan atau semacamnya ya. Oke, dari itu dari saya. Salam hangat, selamat sore. See you.